Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Selasa, 7 April 2026, bersama Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali, sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Eng dari Denpasar, Bali. Senang sekali berjumpa kembali dengan para sahabat Fresh Juice semuanya pada hari ini. Kita bersama-sama mau membaca dan merenungkan dari sabda Allah kepada kita dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Mari kita baca bersama. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus padanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saat Paskah, saudara-saudaraku yang terkasih, masih dalam Minggu Paskah ini, kita diberikan bacaan mengenai Maria Magdalena yang lari ke kubur, menemukan kubur kosong, bertemu Yesus tapi tidak mengenali Yesus. Dan akhirnya ketika Yesus memanggil namanya Maria, Maria mengenali bahwa itu adalah gurunya dan Tuhannya. Dia berkata Rabuni, yang artinya guru. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita bisa membayangkan bagaimana Maria dalam mungkin masih berduka, bersedih, datang ke kubur dan melihat kubur yang kosong. Dia terkejut. Dia beranggapan bahwa seseorang telah mengambil mayat Yesus. Ibarat jatuh ketimpa tangga kalau kita bilang ya. Orang yang guru yang dia kasihi disalibkan, menderita, dia sedih, dia berduka. Tapi bahkan kemudian ketika dia mau datang memberikan penghormatan, dia tidak menemukan jasad dari gurunya. Semakinlah dia bersedih. Pengalaman yang saya sebut sebagai pengalaman kubur kosong, saudaraku yang terkasih. Pengalaman melihat kubur yang kosong. Dan ketika Maria melihat kubur yang kosong itu, anggapan dia, pandangan dia adalah bahwa ada satu bencana yang terjadi, ada satu tragedi yang terjadi.
jasad dari gurunya diambil orang. Entah kemana. Dia bingung, dia berduka. Tetapi kubur kosong sebenarnya juga punya makna yang lain, yaitu bahwa Yesus sudah bangkit. Ada kebangkitan, ada kemenangan atas maut. Itu yang tidak dipahami oleh Maria. Itu yang tidak dilihat oleh Maria. Saya rasa pengalaman seperti ini juga, pengalaman kubur yang kosong ini, juga bisa terjadi dalam hidup kita. Ketika kita melihat satu hal sebagai tragedi, ketika kita melihat satu hal sebagai bencana. Mungkin anak-anak muda ya putus pacar, ya ditinggalkan pacar, lebih parah lagi diselingkuhi pacar. Satu tragedi, satu bencana, satu hal yang mereka dibayangkan, ini satu kesedihan, satu hal yang mereka tentu tidak diharapkan terjadi. Masa depan yang dibayangkan tiba-tiba berubah gitu ya. Tapi bisa jadi itu adalah pasca, itu adalah kebangkitan. Ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik dari putus pacar itu, diselingkuhi itu. Ternyata Tuhan menyediakan pasangan yang lebih baik. Atau yang ada yang kehilangan pekerjaan, dipecat, di PHK. Ternyata itu adalah langkah membuat mereka orang-orang yang mengalami tragedi itu kemudian memulai babak yang baru, memulai bisnis dan kemudian berhasil. Memulai pekerjaan yang baru yang ternyata lebih mereka nikmati dan ternyata yang memberikan masa depan yang lebih baik. Kubur kosong tidak selalu berarti tragedi. Kubur kosong seperti yang Yesus tunjukkan bisa berarti kebangkitan. Saya pernah mengalami ketika saya bersama partner saya, kami mulai merintis bisnis kecil-kecilan. Ada setelah kami menjalankan 2 tahun, kami mengalami ada pihak yang kami anggap sebagai teman, bahkan kami anggap sebagai orang yang harusnya mendukung kami, ternyata menjegal kami. Kami tidak bisa lagi menjalankan apa yang kami bayangkan sebelumnya. Bagi kami saat itu ini masalah besar, ini tragedi. Bahkan apa yang kami harapkan menopang kehidupan kami tiba-tiba hilang begitu saja, tidak bisa lagi kami lakukan karena ada pihak-pihak yang menghalangi. Kami tentu sakit hati juga, kami marah juga, tetapi kami berusaha, kami mencoba menjalankan cara yang baru gitu ya, mencoba jalan yang lain. Dan ternyata hari ini setelah mungkin lebih dari 15 tahun kemudian kami lihat, mungkin tidak sampai 15 tahun ya, tapi sekarang mungkin hampir 8 tahun kemudian kami lihat kembali pengalaman dijegal itu, pengalaman yang kami anggap sebagai tragedi, yang kami anggap sebagai masalah itu, ternyata justru memberikan jalan baru, masa depan yang lebih baik. Ternyata keberhasilan yang boleh dibilang terjadi justru karena masalah yang kami alami itu. Sahabat Yesus yang terkasih, seringkali kubur yang kosong tidak berarti masalah. Kubur yang kosong tidak berarti tragedi. Tidak berarti sesuatu yang harus kita tangisi. Mungkin saja kubur kosong itu berarti kemenangan, berarti kebangkitan, berarti rencana Tuhan yang lebih baik bagi hidup kita. Masih dalam Minggu Paskah ini kita merenungkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memegang tangan kita. Dia selalu peduli sama kita.
Maka setiap hal yang kita alami dalam hidup kita serahkan masalah kita ke dalam tangannya, kita percaya akan ada kemenangan, akan ada kebangkitan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau menyapa Maria ketika dia bersedih, ketika dia merasa begitu bertubi-tubi masalah, kedukaan yang dia alami. Engkau menyapa dia dengan namanya. Seperti Engkau menyapa kami juga hari ini dengan nama kami. Di dalam setiap pergumulan, kami mau serahkan kepadamu. Setiap masalah kami mau serahkan kepadamu. Kami percaya pengalaman kubur kosong bisa berarti kemenangan, bisa berarti kebangkitan, bisa berarti masa depan yang lebih baik yang Engkau sediakan bagi kami, Tuhan. Bantu kami untuk selalu percaya, bantu kami untuk selalu berpegang padamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat Paskah sekali lagi. Tuhan Yesus bangkit. Kita semua menang bersama Yesus. Tuhan berkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 7 April 2026. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.